Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Farihin, mahasiswa Universitas Islam Bunda Bangsa Cirebon, kelas KPIB. Di sini saya akan sedikit bertanya-tanya berkaitan dengan MTS unggulan Minhajut Thalabah, dan langsung saja di sini saya bersama Ustadz Abdul Fattah selaku Kepala Madrasah MTS unggulan Minhajut Thalabah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, Pak. Siap. Apa yang menjadi keunggulan utama atau ciri khas dari kurikulum di MTS unggulan Minhajut Thalabah dibandingkan dengan sekolah menengah pertama lainnya? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abdul Fattah, menjadi Kepala Madrasah MTS unggulan Minhajut Thalabah Kembangan Buat Purbalingga. Pertanyaan pertama kaitannya keunggulan kurikulum yang diterapkan di MTS kami atau di madrasah kami yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama adalah integrasi antara kurikulum pesantren dan kurikulum madrasah sanawiyah yang berbasis kurikulum Kementerian Agama. Yang artinya apa? Kami mengintegrasikan kurikulum pesantren yang berupa kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, ya. Kemudian mengintegrasikan kepada kurikulum Kementerian Agama, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini kan MTS unggulan itu siswa-siswanya itu adalah santri, ya. Jadi di pondok pesantren itu siapa yang bertanggung jawab dalam memantau perkembangan karakter dan kedisiplinan santri sehari-hari di lingkungan pondok pesantren? Oke, baik. Jadi dalam struktural, ya, kami di madrasah itu punya atasan, ya. Kita punya atasan yaitu ketua yayasan, kemudian dewan pengasuh, juga dewan pembina yayasan. Nah, maka dari ketua pembina sampai pengasuh, kemudian di bawahnya ada tasuk, kita bersama-sama, ya, bekerja sama dalam mendisiplinkan, baik mendidik karakter santri, sikap, perilaku, keseharian-seharian baik di pesantren maupun di madrasah. Jadi kita, ya, guru di sekolah, kemudian di pesantren itu ada tasu, ada pengurus, kemudian juga ada pengasuh. Kita bersama-sama bareng-bareng, ya, mendidik, mendisiplinkan terutama karakter kepesantrenan, yaitu karakter yang berakhlak mulia ataupun akhlakul karimah. Selanjutnya, di mana biasanya para santri itu mengimplementasikan program unggulan sekolah seperti praktek bahasa atau hafalan Al-Quran selain di dalam kelas? Oke, baik. Ada beberapa keunggulan ataupun program-program yang kita programkan atau kita canangkan di MTS unggulan Minhajut Thalabah. Salah satunya yaitu program bahasa, kemudian juga tahfidz, begitu juga dengan kaitannya dengan kitab kuning. Jadi implementasi selain di kelas, kita di asrama kita kerjasama dengan para tasuh untuk mentakror atau mentikror, untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, diajarkan di madrasah, kemudian diimplementasikan, dipraktekkan di dalam pesantren. Itu yang didampingi langsung oleh para pengurus ataupun para tasuh, seperti itu. Nah, selanjutnya, kapan waktu yang paling tepat bagi orang tua untuk mengevaluasi perkembangan akademik dan akhlak anak mereka bersama pihak sekolah? Oke, untuk evaluasi, ya, kita itu setiap hari. Artinya di dalam madrasah itu kita ada namanya GPA atau guru pendamping akademik. Nah, guru pendamping akademik itu setiap hari berkomunikasi dengan wali santri, berkomunikasi, menyampaikan kabar ataupun saling tanya kaitannya dengan perkembangan dan sebagainya. Akan tetapi yang paling utama untuk menyampaikan perkembangan santri setiap bulan itu di hari Ahad Kliwon, di mana Ahad Kliwon itu ada pertemuan wali santri, penjengukan wali santri, sekaligus nanti ada penyampaian perkembangan santri selama 1 bulan tersebut. Baik,
Selanjutnya, mengapa MTS unggulan Minhajut Thalabah menekankan integrasi antara pendidikan formal madrasah dengan sistem pesantren? Oke. Integrasi ini ya awalnya bahwa kita dalam pendidikan formal agar ciri khas pesantren itu tetap melekat meskipun di dalam madrasah ya kita tetapkan menjadi ciri khas pesantren. Maka di madrasah ada pengajian, ada ngaji kitab, ada setoran, ada ngaji Al-Quran, setoran Jurumiyah, setoran Imriti Alfiyah maupun setoran Juz Amma dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir ya Pak, ini bagaimana cara sekolah atau madrasah memastikan bahwa setiap siswa itu tetap bisa bersaing di bidang teknologi digital meskipun berada di lingkungan pesantren? Oke, baik. Khususnya di MTS Unggulan Minhajul Thalabah, meskipun kami memang dalam aturan pesantren itu tidak boleh membawa barang elektronik, baik laptop, HP maupun barang elektronik yang lainnya. Akan tetapi khususnya untuk MTS Unggulan itu kita mewajibkan satu santri punya satu laptop. Agar apa? Kita tidak mau ketinggalan karena di zaman sekarang, zaman yang serba digital, maka kita tidak mau akan ketinggalan. Akan tetapi untuk penggunaan elektronik itu hanya di madrasah, tidak boleh masuk ke dalam asrama. Baik. Nah, di mana di dalam madrasah itu kita dalam pembelajaran memakai laptop, begitu juga ada pembiasaan ya ekstrakurikuler yaitu desain grafis. Agar apa? Anak-anak itu terbiasa membuat desain-desain yang memang kekinian lah, seperti itu, tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Baik, mungkin begitu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, salam farihin, Allahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Begitu Dok? Begitu. Jadi